Siang semua. Iya. Mereka. Mereka. Jadi yang saya hormati teman-teman pers, seperti yang disampaikan oleh Pak Rudolf, ya, tentang isu relawan PDIP melakukan hal-hal yang menyimpang daripada tugas partai. Itu benar adanya, dan ini tidak hanya tahun ini tapi sudah dari tahun 2019 sampai 2021 kita sudah lapor, ya, dan itu karena ya keterbatasan maka belum melakukan penangkapan, dan di tahun 2022 ini juga masih berulang, dan karena ada laporan dari masyarakat kepada kami bahwa kami dijanjikan bla 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 bla, dan koordinasi partai, dan ya, memang ADRT partai tidak ada penugasan seperti itu, dan sungguh oleh karena itu maka dengan penangkapan pelaku oleh teman-teman dari kepolisian, ini menjadi hal yang positif untuk daerah ini, ya, untuk Sumba Barat Daya. Kenapa? Kemiskinan ini masih menjadi musuh kita bersama. Dan ada saja sekelompok orang memberi iming-iming untuk keluar dari kemiskinan dengan juga menambah miskin orang itu, dan itu menjadi tugas partai, tugas kita sekalian tentunya untuk melawan hal-hal. Ada saja sekelompok orang memberi iming-iming untuk keluar dari kemiskinan dengan juga menambah miskin orang itu, dan itu menjadi tugas partai, tugas kita sekalian tentunya untuk melawan hal-hal seperti itu. Dan pada kesempatan ini ada orang bertanya-tanya, memang PDIP tidak punya relawan? Banyak relawan PDIP, bahkan tidak terdaftar, tapi tidak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh ke-6 atau ke-7 atau sekian oknum itu, ya, tidak ada. Kenapa? PDIP di Sumba Barat Daya, ya, selalu mendorong pemerintah yang ada untuk memberi pelayanan kepada orang yang tidak mampu, ya, termasuk kegiatan membangun rumah layak huni. Jadi PDIP mendorong pemerintah setempat. Untuk apa? Untuk supaya mereka-mereka yang tidak memiliki rumah layak huni bisa mendapatkan kesempatan. Tentu ini berdasarkan ketersediaan anggaran di pemerintah daerah. Sambil juga PDIP mendorong kelompok-kelompok tertentu untuk juga bisa memberikan kemudahan-kemudahan supaya rumah layak huni masyarakat yang didudukan oleh si miskin itu segera diwujud nyatakan. Tapi tidak dengan cara mengumpulkan harta yang memang dari kemiskinannya terus dijanjikan kapan nanti akan bla bla bla, yang berkonotasi adalah penipuan. Itulah sebabnya, jadi teman-teman jangan pikir bahwa PDIP sengaja itu untuk mendapat kepercayaan, tidak, ya. Tapi justru kita berjuang supaya orang miskin segera kita selamatkan dengan pendekatan-pendekatan yang sungguh-sungguh menyebabkan dia keluar dari kemiskinan. Itu tugas partai, dan kami sebagai ketua DPC, ya, benar bahwa orang-orang yang bersangkutan ya bukan warga PDIP, ya. Jadi saya cek juga KTA, ya, SK tidak ada, ya, begitu. Jadi dengan jumpa begini, ya, teman-teman pers, yakinlah PDIP hadir bukan untuk menyusahkan rakyat, tapi PDIP hadir untuk membahagiakan rakyat, khusus untuk Marhaenis. Kita hadir di sana. Maka hal-hal yang memberatkan, membuat kaum Marhaenis itu makin tertekan, PDIP hadir di sana, ya, dengan hal-hal cara-cara tadi itu. Ada sesuatu kita laporkan kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Dan terima kasih, ya, saya titipkan terima kasih juga kepada kepolisian, ya, dari sekian tahun ini sungguh-sungguh memberikan atensi yang bagus, dan tentu tidak untuk partai PDIP, tidak untuk PDIP saja, tapi untuk masyarakat umumnya dan untuk orang miskin. Itu yang mau kami sampaikan.
Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan, silakan. Bapak, izin Bapak. Ya. Soal dengan adanya kasus penipuan ini, apakah berdampak tidak untuk PDIP sendiri nih Bapak menjelang pemilu 2024 ketika Ya. kasus ini mencuat Bapak? Ya, tentu pasti ada dampaknya. Apakah positif atau negatif, kita tunggu hasil nanti. Tapi bisa juga kita survei, ya. Ya, karena ada dampaknya positif atau negatif, maka kami bergegas, ya. Ya, berkaitan dengan ini pasti kami yakin itu akan mempengaruhi nama baik PDIP, karena ambil uang, buka rekening katanya, terus dijanjikan kasih uang 40 atau 20 juta. Ini kan tidak masuk akal. Kenapa itu uang 40 juta nggak buka rekening? Saya sekalian ambil lagi uang orang miskin, ya, dan seterusnya. Terus saya juga berdialog dengan orang itu. Kapan itu saya bilang? Nanti menjelang pileg, pilpres. Loh, sengsara. Ya, berarti sama dengan rencana si miskin. Kapan dia berubah dari miskin menjadi nanti? Berarti ini penipuan, ya. Dan itu kami yakin itu berdampak negatif untuk partai. Tapi tidak hanya untuk partai, tapi untuk rakyat. Itulah sebabnya maka kita mau betul-betul minta stakeholder terkait untuk tindak tegas ini. Begitu. Makasih. Bapak izin. Ya. Ada rumor yang beredar, sekelompok orang yang mengaku dirinya relawan ini adalah relawan daripada anggota